Tuhan Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita berjumpa kembali di hari yang ke-22 bulan Juli tahun 2020. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kita. Mari kita sebelumnya kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Rahmat-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan selalu baru bagi kami, dan kami boleh ada kembali saat pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu, dan supaya kami lebih mengerti Tuhan, bahkan terus diisi oleh firman-Mu ya Tuhan, disegarkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jamin ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini, pagi hari ini, kita sudah sampai yaitu di Mazmur pasal yang ke-83 sampai yang ke-85. Dan saat pagi hari ini kita akan melihat yaitu di Mazmur pasal yang ke-84, dan judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Rindu kepada Kediaman Allah. Dan di ayat yang pertama di situ dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Bani Korah, kalau kita perhatikan juga di 42, di Mazmur pasal 42 juga itu situ menyatakan tentang kerinduan kepada Allah, seperti rusa yang haus ya akan air, demikianlah jiwaku juga merindukan Engkau. Jadi situ kerinduan kepada Allah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan ini juga nyanyian pengajaran Bani Korah. Dan saat pagi hari ini kita akan lihat dan kita akan baca, pelajari bersama-sama dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Mazmur 84 ayat 9 sampai yang ke-13. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Lalu kalau kita perhatikan di sini pemazmur ingin mengajak kita, dan juga merupakan sebuah pengalaman yang ditulis. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah doa ya, dan permohonan ya kepada Tuhan. Dan di dalam permohonan doa ini kita perhatikan bahwa isinya atau yang merupakan seruannya itu, kalau kita perhatikan di sini adalah ia memandang Allah dengan gelar agungnya. Ya, dengan agungnya di situ dikatakan Tuhan Allah semesta alam. Jadi dalam permohonan ini, dalam doanya, dia menyerukan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Ya, berarti Tuhan semesta alam menunjukkan yang memerintah atas semua makhluk ciptaannya, dan oleh sebab itu berkuasa atas surga dan bumi, berkuasa atas kehidupan kita manusia. Dan oleh karena itu dia datang dan dengan menyapa dengan gelar agung ini, yang menunjukkan satu tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon dengan sungguh-sungguh ya atas seruan doanya. Dengarkanlah doaku, ya Engkau yang memerintah atas semua makhluk ciptaannya. Engkau yang dalam pemerintah, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, atas ciptaan, dan saya ini adalah ciptaan-Mu, dan saya datang kepadamu pada hari ini dengan sebuah seruan permohonan, ya. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ya, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, yang dimana dengan mengatakan Allah Yakub berarti yang setia terhadap covenant, terhadap perjanjian dengan umatnya.
dan tidak pernah berkata kepada keturunan Yakub yang sedang berdoa untuk mencari aku dengan sia-sia, bahwa orang yang mencarinya maka sesungguhnya Tuhan mendengarkannya setiap doa mereka, ya, tidak sia-sia, ya, setiap doa mereka mendengarkan. Dan sebagaimana juga kita melihat kesetiaan Tuhan terhadap Yakub, ya, yang kita perhatikan dalam kehidupannya. Akhirnya setelah waktu berjalan dan dalam ketekunan dan di dalam doa, maka kata firman Tuhan kita perhatikan bagaimana dalam pengalaman hidup yang Yakub alami. Dan sebagaimana janjimu, covenantmu dengan Yakub yang terus terpelihara, dan demikian juga dengan kami, ya, kami yang ada pada hari ini, keturunan kami. Engkau yang tetap setia, engkau yang tetap mendengar, ya, setiap doa kami. Doa kami tidak engkau pandang dengan sia-sia. Ya. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Lihatlah perisai kami. Engkaulah perisai kami. Di situ dikatakan di ayat yang ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ya, perisai Allah, perisai kami yang melindungi umatnya dengan istimewa. Ya, sekalipun dalam bahaya maut, tetapi engkaulah perlindungan kami. Dan lihatlah perisai kami, bahwa lihatlah kami tidak bisa mengandalkan apa yang ada kepada kami pada hari ini. Kekuatan kami terbatas, apa yang ada kepada kami terbatas, dan berbagai macam hal juga sangat terbatas. Tapi engkau Tuhan yang tidak terbatas, engkaulah perisai yang melindungi kami, engkaulah yang akan menaungi kami, engkaulah yang membentengi kami, engkaulah yang meluputkan, yang menyelamatkan kami. Engkaulah satu-satunya. Dan engkau juga lah, di situ dikatakan Tuhan Allah adalah matahari yang menyinari, ya, yang memberikan terang, ya. Dan firman Tuhan juga, kalau kita lihat juga, Daud juga mengatakan bahwa ia akan munculkan hakmu seperti siang dan kebenaranmu seperti terang. Ya saudaraku, matahari berarti engkaulah yang sumber memberikan kehidupan, ya, sebagaimana matahari yang memberikan kehidupan, yang menyinari, yang memberikan petunjuk, ya, jalan. Dan demikian juga engkaulah Tuhan yang bercahaya, yang berikan terang atas kehidupan kami. Oleh karena hal tersebut, oleh karena semua yang ada padamu, yang melekat kepadamu, engkaulah Tuhan, Allah semesta alam, ya, engkaulah Allah Yakub, engkaulah yang setia terhadap perjanjianmu, engkau yang ketika kami berdoa, maka doa itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Engkaulah matahari dan perisai kami, dan karena itu semua dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, sendengkanlah telingamu. Pandanglah wajah orang yang kau urapi, orang yang kau pilih, orang yang kau tentukan, orang yang berjalan bersama denganmu, ya. Dan inilah karena hal semuanya itu kami datang kepadamu, ya. Engkau yang tidak menahan, di situ juga di ayat 12, kasih dan kemuliaan yang kau berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sang pemazmur ini dan di dalam doanya, doa yang di sini juga, dan sekali lagi bahwa ini adalah juga pujian, dan dalam pujian ini ada doa-doa ini mulai mengagungkan Allah dengan gelar-gelar agungnya, ya, yang meninggikan namanya, bahwa dialah segala-galanya, ya, dalam kehidupan sang pemazmur. Dan karena itu dia datang dan merendahkan diri di hadapannya, supaya semua hal tersebut yang ada, yang melekat kepadanya, bahwa dia Tuhan yang tidak akan menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Kebaikan tidak akan ditahan. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Kasihnya, kemuliaannya ia akan berikan, ya, kepada mereka. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan selama-lamanya mereka dalam keadaan yang terhina, tercela, kemuliaan mereka dinodai. Tetapi Tuhan berkenan akan mengangkat mereka dari segala keterpurukan, ya. Sebagaimana kalau kita lihat, perhatikan dalam perjalanan sejarah
orang Israel ketika mereka dibuang ke dalam pembuangan, dan setelah kembali, saudaraku, kembalinya mereka ke sana, tembok Yerusalem yang sedang dalam reruntuhan. Dan ketika Nehemia mendengar kabar bahwa orang-orang yang dalam kembali pembuangan sedang dalam keadaan terhina, tercela oleh karena tembok tetap menjadi reruntuhan, maka karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang tetap setia kepada perjanjiannya. Tuhan yang telah memanggil, yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dan sekarang juga setelah mereka kembali dari pembuangan, dan engkau tetap setia manakala merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa, maka Tuhan mendengar dari surga dan akan memulihkan mereka. Lihatlah keadaan kami dalam keadaan terhina, tercela, dan kami percaya tidak akan selamanya kau biarkan kami dalam keadaan yang demikian, untuk dipandang hina, dipandang remeh, disepelekan, ya, dan orang-orang yang terus mengikhtiarkan sesuatu yang tidak baik, ya, kepada kami, dan bahwa Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kami, ya, memberikan kemuliaan. Dan kalau ini juga kita melihat juga, saudaraku yang dikasihi, menunjuk juga kepada kemuliaan yang kekal, ya, di dalam kerajaan surga, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa artinya bahwa kasih dan kemuliaan Ia berikan, ya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan, inilah keadaan kami, inilah kami datang bersyukur kepada-Mu. Ketika dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin sedang disampaikan oleh pemasuk sini, saudaraku, apapun kondisi keadaan kita, dalam situasi apapun kita pada hari ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhanlah satu-satunya, segala-galanya. Di dalam segala keadaan yang ada Tuhan berikan kepada kita, terus datang dan berseru kepadanya dalam doa kita dengan sebuah tindakan kerendahan hati, ya, kepada Tuhan. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang baik sekalipun, pada masa itu juga saudaraku tetap merindukan, ya, akan hadiratnya. Karena lebih baik di sini kata firman Tuhan, 1 hari di pelataramu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, 1 hari di pelataramu itu sangat berharga, sangat bernilai daripada dibandingkan dengan 1000 hari di tempat yang lain. 1000 hari di tempat yang lain hanya kesia-siaan belaka, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan. Bahkan justru di tempat yang lain, dan di situ katakan daripada di kemah-kemah orang fasik, maka justru itu akan membuat hidupnya jauh daripada Tuhan. Bahkan dapat mengalami kemurkaan Allah bila tidak berbaik. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jadi dari firman Tuhan ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam permohonan doa kita, ya, mohon Dia untuk mendengar setiap doa kita, memasang telinga, ya, dan memandang kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan Allah semesta alam. Dia adalah perisai kita, Dia adalah matahari, ya, matahari dan perisai, ya, bagi setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, ya. Dan itu artinya apa? Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih-Nya akan dinyatakan atas kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga tidak akan terus membiarkan hidupkan kita dalam keadaan yang tercela. Karena firman Tuhan juga mengatakan, Mazmur juga kita melihat bahwa Tuhan tidak akan biarkan orang-orang yang percaya kepadanya untuk dipermalukan, ya. Dan inilah menjadi kita, doa kita, ya. Dan ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, maka kita datang dan mengagungkan, meninggikan Dia, memuliakan atas keajaiban karyanya bagi kita, dan juga atas segala apa yang melekat kepada Dia, gelar agungnya, bahwa Dia Tuhan yang selalu ada bagi setiap kehidupan saya dan saudara, ya. Sekali lagi, apapun yang kita hadapi, dalam kondisi apapun pada hari ini, saudaraku, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ada satu kerinduan untuk terus dekat dengan Tuhan. Ada satu kerinduan untuk melekat dan diam di pelatarannya, diam di hadiratnya, diam di rumahnya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam
di kemah-kemah orang fasik. Ya, kerinduan yang terus melekat dengan Tuhan, karena dia tahu sangat berharga satu hari di dalam rumah Tuhan untuk bersekutu, dan jangan biarkan hari-hari yang lain itu terbuang dengan sia-sia, ya, terbuang dengan percuma, dan tidak ada sesuatu yang didapatkan di sana. Tapi dengan satu hari di pelataran Tuhan, dengan menyatakan sebuah kerinduan, inilah setiap kerinduan kita dalam segala keadaan kita, dalam setiap kondisi yang kita alami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Di dalam doa kita, permohonan kita, dalam seruan kita, ada sebuah pengagungan kepada Tuhan, ada sebuah tindakan kerendahan hati kepada Tuhan, dan juga kita melihat Tuhan, inilah kami, inilah keadaan kami, inilah yang ada kepada kami. Biarlah Engkau terus memandang, mengarahkan wajah-Mu kepada kami, orang-orang yang telah Kau pilih, orang yang telah Kau tebus. Engkaulah perisai dan matahari kami yang tidak akan menahan kebaikan, ya, dari orang yang tidak berbicara. Dan ini menjadi keyakinan kita bahwa kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan Ia berikan. Nah, kalau kita lihat juga, saudaraku, bahwa artinya juga, saudaraku, kebaikan Tuhan itu berarti juga sebagaimana dalam Roma mengatakan bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi artinya bahwa dalam segala keadaan, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun, di sana pun ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Ya, kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kehidupan kita. Dan dengan seperti itu juga berarti Tuhan akan memperlihatkan, ya, kebaikannya dalam segala kondisi. Kita melihat Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang rencanakan. Karena semua kebaikan yang dimana Tuhan tidak menanya, berdasarkan hal-hal seperti ini yang membuat kami terus untuk rindu, ya, kepada Engkau di pelataran-Mu, dan bagi orang-orang yang hidup tidak bercela, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sini kita melihat ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, kasih dan kemuliaan Ia berikan, ya, kasih, ya, Tuhan, ya, kemuliaannya Ia berikan, tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Adalah sebuah kebahagiaan kita yang menaruh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah perisai kita, Dia adalah matahari, ya, kita yang menyinari, yang memberikan kehidupan, yang terus menuntun kita. Bahkan Dia yang senantiasa setia kepada perjanjiannya ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan dalam keadaan apapun kita, dan berdasarkan juga semua gelar agung Tuhan ini, semua apa yang Tuhan lakukan bagi kita, karena itu kita merindukan terus untuk diam di pelataran Tuhan, untuk diam di hadirat Tuhan. Berapa dikasih oleh Tuhan, saya percaya pada hari ini, apapun kondisi kita, keadaan kita pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan ini, ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon kepada Tuhan dan melihat kepada kita, saudaraku, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap keadaan saudaraku. Artinya, lihatlah, pandanglah kepada kebaikan Tuhan dalam segala. Berdasarkan semuanya itu, saudaraku, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menjalani kehidupan kita, dan terus rindukan pelataran Tuhan, rindukan hadirat Tuhan, rindukan kediamannya. Dan ini saya katakan, kita lihat juga nanti di Mazmur pasal yang ke-92, kata firman Tuhan, berjalannya waktu dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupan kita ini yang tertanam dalam rumah Tuhan akan seperti pohon korma, ya, yang pohon aras yang tumbuh subur. Dan orang yang tertanam di rumah Tuhan, mereka menjadi gemuk dan segar. Artinya perjalanan waktunya terus diisi, dilengkapi, menjadi orang-orang yang bernilai, orang-orang yang punya isi, punya kualitas, dan berikutnya dengan isi dan berkualitas tersebut, berikutnya juga mereka menjadi saksinya Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan kepadanya. Jadi inilah yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya dan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang datang kepada setiap kehidupan kita pada hari ini. Bila melalui perundungan firman Tuhan ini, yang boleh kembali mengingatkan kita, menguatkan kita, menyegarkan setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Kesetiaannya, kasihnya,
selalu ada bagi kita. Kebaikannya tidak akan Tuhan tahan kepada setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan berkenan mengangkat dan tidak akan biarkan kita terus tinggal dalam keadaan yang terhina, saudaraku. Karena apa? Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini membawa setiap kehidupan kita untuk boleh terus kuat, maju, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan karena semua apa yang Tuhan lakukan bagi kita, kita mengatakan ada satu kerinduan terus untuk dekat dengan Tuhan, dengan pelataran Tuhan, merindukan hadiratnya, merindukan wajah, merindukan firman-Nya, merindukan aliran-aliran air surgawi, memenuhi setiap kehidupan kita, mengalir dalam kehidupan kita, mengalir supaya kita terus mengalami kesegaran, mengalami kepuasan, karena hanya Dia yang bisa memuaskan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami syukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat apa yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu Tuhan akan terus menyatakan kemuliaan-Mu dan juga kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menahan daripada orang-orang yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini. Tolong seluruh umat-Mu, tolong seluruh langkah mereka, apapun kondisi yang dihadapi, dalam setiap kondisi terus merindukan Engkau ya Tuhan. Merindukan kediaman-Mu ya Tuhan. Merindukan persekutuan dengan Engkau, dengan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Serta seluruh umat-Mu, aktivitas mereka, apa mereka lakukan, kerjakan semuanya dalam pertolongan pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan, penyertaan selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat pagi hari ini dan Shalom.